Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang maha besar, Kau yang patut dan layak dipuji. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ini pujian sembah kami padamu Tuhan Yesus. Tuhan maha besar, ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan yang telah memberikan kami keselamatan, Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kemenangan, Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kesembuhan, sehingga kami mau berkata hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Karena Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Walaupun siang hari ini ada di antara kami sedang menghadapi masalah, ada pergumulan, ada kesulitan dalam hidup, tapi di tengah pekerjaan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Dan siang hari juga Tuhan kami mau supaya kebenaran firman Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang selalu mengaminkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kebenaran yang dari Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Kami percaya firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami mohon Bapa, Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan, bukan semata-mata dengan intelektual manusia, bukan dengan hikmat manusia, tapi Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Mohon Tuhan Engkau berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita bagi Tuhan. Shalom. Tuhan berkata silakan duduk. Bapak sekali Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, siang hari ini saya akan bicara salah satu rahasia penting bagaimana orang-orang percaya menang menghadapi situasi yang sulit. Saya sudah membaca ratusan biografi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, dan saya menemukan salah satu karakter dari orang yang sukses adalah apa? Never give up. Itu menjadi tema khotbah saya pada siang hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 mari kita baca bersama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam hidup kita sehari-hari. Seorang peneliti dalam bidang manajemen bisnis menemukan sebuah istilah yang disebut dengan adversity question, kecerdasan menghadapi tantangan. Paul membuat penelitian yang mendalam. Saya baca buku ini saudara yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia. Adversity question, kecerdasan menghadapi tantangan. Jadi kita menemukan dalam macam-macam kecerdasan. Saya sebagai seorang pengajar menemukan orang yang IQ-nya tinggi, orang yang punya IQ kecerdasan intelektual yang tinggi belum tentu sukses. Saya baca buku lain tulisannya dari Daniel Goleman. Daniel Goleman mengatakan ada kecerdasan emosi. Ini kecerdasan menghadapi yang namanya situasi sulit dengan emosi yang baik. Terus ternyata Daniel Goleman mengatakan orang yang sukses karena IQ hanya 20% saja. Ini kabar baik buat kita yang IQ-nya jongkok nyaris tiap. Ini kabar baik buat kita yang telah mikir. Kenapa? Karena orang yang sukses belum tentu karena IQ yang tinggi. Ternyata ditemukan ada yang namanya IQ, kecerdasan intelektual, ada EQ, kecerdasan emosi, ada SQ, kecerdasan spiritual, ada yang EQ, kecerdasan menghadapi tantangan, dan QQ, kecerdasan banting kartu gaplek. Itu terakhir dari mana? Paul riset saudara, ternyata ditemukan orang-orang itu kalau menghadapi tantangan cuma 3 kemudian. Yang pertama saudara, dia jadi quitters.
Yang kedua, dia jadi campers. Yang ketiga, saudara, dia menjadi climbers. Ternyata, saudara, orang yang namanya quitters adalah orang yang ketika menghadapi masalah langsung menyerah. Dia langsung give up. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang saya layani. Saya berkata begini, Tuhan bersedia menolong kita kalau kita punya iman dan percaya. Tetapi kalau kita langsung menyerah, nggak ada mujizat yang terjadi. Walaupun ada 13 pendeta tumpang tangan, tapi kalau Bapak menyerah, nggak ada mujizat. Pingsan dia, 13 pendeta tumpang tangan sekaligus, nggak ada udara, dia pingsan. Ada orang menghadapi masalah langsung dia punya lagu, aku tak sanggup lagi menderita di dunia ini. Itu Peters. Ada orang yang namanya campers. Dia coba menghadapi masalah, tapi dia berhenti di tengah. Ini ibarat seperti orang naik gunung. Ketika dia menghadapi persoalan seperti gunung yang tinggi, yang begitu terjal dia nggak sanggup menghadapinya, dia berhenti di tengah, bikin camp. Makanya disebut sebagai campers. Ada orang yang berkata, iya Pak, saya coba berdoa, iya saya mau berusaha, saya mau melakukan ini, tapi tengah jalan dia berhenti. Itu namanya campers. Tapi orang-orang yang sukses disebut sebagai climbers. Climbers adalah orang yang maju terus, tidak menyerah. Walaupun gunung yang harus didaki sangat tinggi, walaupun persoalannya begitu rumit, walaupun orang berkata pakai bahasa Arab mustahil, pakai bahasa Jepang tak ada itu, pakai bahasa Inggris campur bahasa Jawa itu possible, pakai bahasa orang India nehi. Tapi saya percaya saudara, orang-orang yang seperti ini dia akan menikmati sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Salah satu contoh pada waktu Regina Indonesian Idol juara, saya di broadcast kisahnya. Kalau tidak salah katanya mamanya Regina itu dari sekolah PSKD 1, satu angkatan sama saya dulu waktu sekolah. Saya membaca ceritanya luar biasa. Ternyata Regina ini mengalami patah kaki sampai 2 kali, harus operasi. Ketika kecelakaan itu ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi. Ketika ibunya menikah, ayah tirinya sakit, meninggal lagi. Ibunya bisnis berusaha, ketipu, sehingga dia hidup dengan keadaan yang sungguh sangat prihatin. Karena dia harus menghidupi keluarganya. Regina nyanyi di kafe sejak 1 SMA. Makanya waktu Indonesian Idol itu jurinya yang namanya Pak Anang, Dani Ahmad yang ada jenggotnya, ada siapa lagi yang juri wanita, ya, Agnes Monica bilang, waduh, saya pas pertama kali dengar Regina nyanyi, saya bilang dia mesti juara. Saya langsung kirim SMS. Saya cuma pilih 2, Regina sama Sian, itu doang. Saya tahu nih bakalan juara, Regina 1, Sian 2. Udah, kalau dia 10 besar saya udah tahu. Saya nabi, kamu sosial, saya udah buatnya. Beri amat ngomongnya. Tapi waktu terima hadiah, Pak Haritanu, bosnya dari MNC Group, bilang, ini contoh yang tidak pernah menyerah. Kenapa? 6 kali daftar Indonesian Idol baru juara. Ini contoh orang yang tidak menyerah. Rasul Paulus hamba Tuhan yang punya pengalaman luar biasa dalam Tuhan. Tuhan panggil dia secara khusus dalam pelayanan. Tetapi rahasia Rasul Paulus diungkapkan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak dalam hati, we never give up. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, we never give up. Kenapa? Karena nomor 1, untuk mengalami kemenangan iman, kita harus ada pembaharuan hidup. Bahasa Inggrisnya menerjemahkan, we never give up. Our bodies are gradually dying, but we ourselves are being made stronger each day. Terus saudara, saya menemukan ternyata di dalam kehidupannya Rasul Paulus, saya menemukan fakta dia menghadapi masalah yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal 11 saya baca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Rasul Paulus mengalami penderitaan dalam pelayanan, lebih sering dalam penjara, 5 kali disesat orang Yahudi, 3 kali didera, menghadapi masalah penganiayaan, 3 kali mengalami kecelakaan kapal, sehari semalam terkapar atau mengalau. Tetapi Rasul Paulus berkata, kami tidak patah hati, we never give up. Kenapa? Karena dibahari manusia batinnya. Rahasia pertama, kalau kita mau kuat, kita harus tahu
ada manusia lahiriah yang kelihatan di outward man, ada di internal man. Sekarang kita seringkali menampilkan tuh manusia lahiriah, betul nggak? Kita nilai orang kan kadang-kadang cuma menampil lahiriah, betul kan? Saudara-saudara, padahal dalam diri kita ada manusia batinnya. Antara manusia lahiriah yang tanahnya itu mempengaruhi manusia batinnya. Mensana in corpore sano. Ya, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Tetapi saya berani katakan, kalau manusia batinnya itu sehat, lahiriahnya juga sehat. Sekarang sudah ditemukan bahwa bukan hanya lahiriah mempengaruhi batinnya, tapi hal batinnya mempengaruhi lahiriah. Ini contohnya. Ternyata orang yang bahagia itu cenderung sehat. Yang mau sehat boleh angkat tangan, susah. Saudara mesti sering tertawa. Ada lagu yang dulu tahun 80-an saya nyanyi di suara doa. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur, yang manjur. Saya dulu nyanyi lagu ini, saya bilang dalam hati, ini sih cuma alegoris. Sekarang ditemukan. Saya sudah baca beberapa buku bahwa orang kalau mau sehat, nih batinnya mesti sehat. Seorang ibu tuh di Kelapa Gading, setiap kali kebaktian di rumah anaknya goyang-goyang udah kena macam-macam penyakit. Anaknya begini-begini terus. Tapi pas datang kebaktian berhenti. Ikut ibadah berhenti. Jadi goyang-goyang ini kenapa? Ini suasana hati. Pas di ibadah berhenti. Makanya keluarganya bawa dia tiap hari kebaktian. Kalau perlu tinggal di gereja, dia berhenti. Sudah ditemukan tertawa dan kebahagiaan dan sukacita adalah penawar racun sempurna bagi stres. Saya baca sebuah anjuran bahwa dokter harus sering tersenyum. Kalau terima pasien, dokter-dokter di Eropa diminta untuk sering tersenyum dan tertawa. Sehingga kalau pasiennya didiagnosa kanker stadium 4, parah. Ibu, kanker bu. Digeblok dokter gigi, nggak punya empati namanya. Di Amerika ada seorang dokter yang aneh. Ini dokter spesialis bunuh diri, namanya dokter Jack Kebodian. Disurvei, memang ada orang yang pengen mati karena punya penyakit yang sangat serius. Dokter sudah give up. Tetapi dia 67% mengatakan tidak punya dukungan dari orang lain. 7% mengatakan tidak ada penyakit sama sekali. Jadi banyak orang tuh bunuh diri sebenarnya itu masalah batin. Hati-hati dengan masalah hidup zaman sekarang. Karena masalah hidup tidak stres, dari stres, depresi, bisa bunuh diri. Hati-hati saudara dengan kehidupan modern, di mana kita hidup zaman sekarang dengan BP7, berangkat pagi-pagi pulang peteng-peteng, penghasilan pas-pasan badan pegel-pegel. Orang ngomong ini sama saya, Pak, saya capek Pak. Bukan capek fisik, capek batin. Seorang ibu, anaknya kena narkoba, ngomong, Pak, saya capek Pak menghadapi anak saya. Padahal ini keluarga yang lebih dari kecukupan. Capek apa? Batinnya. Seorang karyawan ngomong, Pak, saya capek Pak jadi susah. Dia bukan pelit, tapi dia capek menghadapi masalah batin di tempat pekerjaan. Hati-hati loh, zaman sekarang kita harus mengalami pembaharuan manusia batinnya. Our spiritual being is renewed. Itu harus terjadi. Di China, walaupun orang Kristen teraniaya, tapi lihat ini kesaksian yang luar biasa. Fisiknya dianiaya, tetapi mereka bisa senyum. Saya baca surat kesaksian seorang budak wanita jadi Kristen namanya Blandina. Blandina dianiaya oleh 2 orang algojo dari pagi sampai sore. Tapi apa yang terjadi? Blandina tidak menyangka Tuhan Yesus. Fisiknya dianiaya, tetapi sore harinya 2 algojo itu berlutut terima Tuhan Yesus. Oh, dapat kekuatan dari mana? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini lagi ada kisah. Waduh, waktu saya baca kisah Zahid di Pakistan tahun 86. Ada orang Kristen yang dulunya bukan orang Kristen. Dia terima Tuhan Yesus karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara ajaib. Warganya marah. Warganya masukin di dalam penjara. Tiap hari saya baca, itu kukunya dicabut satu persatu tiap hari. Disuruh menyangka Tuhan Yesus. Tapi Zahid sampai akhir hidupnya dia tidak menyangka Tuhan Yesus. Kenapa? Manusia batinnya diperbaharui. Saya percaya siang hari ini saudara datang ke tempat ini karena saudara tahu saya perlu ada pembaharuan manusia batinnya saya.
supaya saya jadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji. Yang pertama, pembaharuan hidup. Yang kedua, kita harus punya pengharapan hidup. Karena dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, these little troubles are getting us ready for eternal glory. Jadi Rasul Paulus mengatakan, mengapa penderitaannya itu hanya penderitaan kecil? Karena dia punya pengharapan ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Martin Luther, reformator gereja, mengatakan begini, ini ungkapan yang sangat penting. Everything that is done in the world is done by hope. Ungkapan Martin Luther harus menjadi pengingat buat kita semua. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di atas muka bumi ini harus dilakukan dengan pengharapan. Kalau kita menjadi seorang suami, harus jadi suami dengan punya pengharapan. Kalau kita menjadi seorang istri, harus jadi istri yang punya pengharapan. Kalau kita menjadi seorang pegawai, profesional, pimpinan, anak Tuhan, orang percaya, bahkan jadi hamba Tuhan pun harus punya pengharapan dalam pelayanan. Makanya dulu saya takut jadi pendeta, karena saya tahu jadi pendeta tuh main-main. Itu bukan profesi, itu panggilan. Tapi kan jadi hamba Tuhan tuh kan repot. Kadang-kadang saya suka bilang, khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendetanya gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kesatan, kumisan kurang ganteng, pendeta mobil bagus dibilang ambil uang jemaah, nggak punya mobil dibilang kurang iman, pendeta nggak punya anak dibilang terkutuk, anaknya banyak dibilang kurang usia hawa nafsu. Itu kan pendeta. Pak, ada teman saya pengusaha bisnis Amos. Kalau saya lihat Pak Amos pelayanan, enak ya Pak Amos jadi pendeta. Belum tentu, ya, belum tentu. Karena kenapa? Apapun yang kita kerjakan dalam ini, everything must be done by hope. Harus ada pengharapan. Jangan pikir saudara, saya pernah ketemu ada orang yang punya impian, Pak, saya dari dulu kepengen punya usaha sendiri, saya udah capek jadi karyawan. Pas jadi pengusaha, Pak, masalahnya lain lagi, Pak. Saya suka cerita tuh, saya kalau tikus komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi tikus? Tuhan bilang, saya namanya, kenapa? Saya sudah kejar-kejar sama kucing. Jadi kamu mau jadi apa? Saya mau jadi kucing. Oke, kamu jadi kucing. Pas jadi kucing, komplain lagi, Tuhan, kenapa saya jadi kucing? Karena saya dikejar-kejar anjing. Jadi kamu jadi apa? Jadi anjing, jadi anjing. Pas dia jadi anjing, Tuhan, kenapa saya jadi anjing? Karena saya dikejar-kejar sama manusia. Jadi kamu jadi apa? Jadi manusia, jadi manusia. Pas jadi manusia, komplain lagi, Tuhan, kenapa saya takut sama harimau? Jadi kamu jadi apa? Jadi harimau, jadi harimau. Pas jadi harimau, Tuhan, kenapa saya takut sama gajah kalau masuk di hutan rakyat? Jadi kamu jadi apa? Jadi gajah, jadi gajah. Pas jadi gajah tiba-tiba ada tikus kalau kecil, ketakutan gajah. Sebelum komplit Tuhan berubah dia jadi tikus kembali. Sampai deh kalau begitu. Orang itu harus punya pengharapan dalam hidup. Saya baca kesaksian kisah John dalam peristiwa 11 September 2001. Dia turun tangga, ini gedung WTC yang dipom, dia dihajar saudara, dihajar pesawat. Saudara, dia cerita, aku memberitahukan orang-orang sekitar bahwa kita akan segera mati. Dan bila di antara mereka ada yang belum terima Tuhan Yesus, mereka harus terima Tuhan Yesus. Langsung semuanya menangis dan berkata, Yesus. Kenapa? Karena orang butuh pengharapan. 35.000 tentara Amerika Serikat yang ditahan dalam Perang Dunia Kedua, yang mampu bertahan, mereka punya pengharapan. Karena dalam penjara mereka suka menciptakan, bahkan menggambar rumah pekerjaan studi, bahkan jodoh yang akan mereka miliki ketika masih dalam masa tahanan. Orang hidup harus punya yang namanya pengharapan. Manzur, seorang percaya di Pakistan, dibunuh, istrinya diancam, tapi istrinya berkata, kami tidak takut, dan jika kami mati, kami akan masuk ke dalam surga. Orang harus punya pengharapan, walaupun dia punya kekayaan berlimpah seperti Ratu Inggris, Ratu Elizabeth pertama. Menjelang kematiannya, dia berkata, tidak dapatkah kalian mengusir kematian? Saya akan memberikan semua milik saya, seandainya saya dapat hidup sesaat lagi
yang namanya pengharapan. Dan saya menemukan saudara, ada yang namanya Adolf Hitler. Walaupun dia punya kekuasaan yang luar biasa, tapi di ujung hidupnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia saudara tidak punya pengharapan. William Carey dalam India dalam situasi sulit, tetapi tercatat William Carey sebagai seorang misionaris yang memberikan pengaruh besar di India. Tapi William Carey, misionaris besar ini saudara, dia punya pengharapan. Makanya dia berkata, harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah dan usahakanlah perkara-perkara besar untuk Allah. Apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus punya yang namanya pengharapan. Ketika orang percaya memiliki pengharapan, saya percaya saudara, dia akan menjadi pemenang. Pengharapan kita hanya berasal dari Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, itu yang pasti. Amin. Manusia punya janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Janji manusia berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tapi pengharapan dari Tuhan itu pasti dan nyata. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, untuk mengalami kemenangan dalam hidup dan tidak menyerah, kita harus punya penglihatan dalam hidup, penglihatan iman. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, we keep our minds on the things that cannot be seen. Saudara-saudara, di dalam pengertian ini itu artinya apa? Fokus orang percaya kepada penglihatan yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Ternyata kita punya penglihatan yang disebut penglihatan iman, penglihatan dalam roh. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by what see. We walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ternyata orang dalam hidup ada penglihatan jasmani, ada penglihatan rohani. Walaupun Fanny Crosby sejak usia 6 minggu mengalami kebutaan total, tapi Fanny Crosby menjadi penulis lagu rohani yang sangat produktif. Lagunya yang sampai hari ini gereja suka nyanyikan, itu What We Have Friend in Jesus. Itu lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Ya, Fanny Crosby punya lagu itu sering dinyanyikan oleh pendeta Dr. Stephen Tom, seorang hamba Tuhan yang sering bikin acara KKR. Kalau habis KKR, saya berkali-kali saudara pernah lihat, menyaksikan pelayanan dari pendeta Dr. Stephen Tom. Itu habis khotbah tantang orang maju, itu nyanyi lagunya Fanny Crosby. Lagunya begini, salibnya, salibnya. Fanny Crosby penulisnya. Saudara, dia pernah ditanya, kamu kecewa nggak lahir dan dapat jadi orang buta? Saya nggak pernah kecewa. Kalaupun saya lahir lagi ke dalam dunia jadi orang buta, saya nggak kecewa. Kenapa? Karena pribadi pertama yang akan saya lihat di surga adalah juru selamatku. Ini namanya saudara penglihatan iman. Helen Keller, seorang wanita yang lahir ke dalam dunia dengan bisu, tuli dan buta. Tapi Helen Keller menjadi wanita pertama di Harvard University, kampus terbaik di dunia yang pernah ada saudara. Dia mendapatkan gelar Bachelor of Degree dari Harvard University. Dia mengatakan tragedi terbesar dalam diri seorang manusia adalah bila mempunyai penglihatan tetapi tidak mempunyai visi atau penglihatan iman. Helen Keller mau mengatakan, walaupun dia tidak bisa melihat secara jasmani, tapi dia punya penglihatan iman dalam hidup. Ini membuat dia tidak tawar hati. Banyak orang Kristen seperti yang namanya orang Israel sebelum mengintai. Mereka ketika diutus oleh Musa mengintai tanah perjanjian, ada 12 mengintai, tapi sebelum mengintai berkata, kami lihat, kami lihat, kami lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat ada orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, orang Enak, orang raksasa yang tidak enak untuk dilawan. Terus saudara, apa perbedaan
orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Ini perbedaan. Orang yang beriman bukan karena namanya nama Alkitab. Nggak jaminan. Dulu saya lahir jepret sudah amal sosial. Nggak jaminan susu. Nggak jaminan orang beriman tuh punya kalung salib besar. Sampai jalannya bongkok-bongkok. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Orang yang beriman tergantung bagaimana dia memandang situasi yang sulit dalam hidup. 10 menghindar. Mereka orang yang tidak beriman. Mereka melihat dengan mata jasmani, raksasa yang besar, orang enak. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang beriman. Mereka melihat Allah yang besar. Saya mau tanya, dari bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian, yang usianya 20 tahun ke atas, siapa saudara? Hanya Yosua dan Kaleb. Amin. Siapa di antara saudara yang ingin mengalami janji Tuhan? Saudara harus berjalan dengan iman. Amin. Harus berjalan dengan keyakinan Tuhan pasti, yang kita sebut Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara, saya teringat waktu saya khotbah di sebuah kebaktian kaum wanita. Ada seorang ibu kesaksian. Ini kesaksian favorit saya. Ibu ini bernama Ibu Luisa Bernadetta Indrawati. Tingginya cuma 74 cm. Waktu ibu ini kesaksian, saya mau khotbah. Itu sampai rasanya saudara, habis itu rasanya saya udah masuk khotbah. Kenapa? Kisah hidupnya sangat luar biasa. Dia lahir dengan tubuh yang tidak sempurna. Karena tingginya hanya 74 cm. Jadi saya 1 meter lebih tinggi daripada ibu ini. 74 cm. Waktu dia sekolah dulu, dia cerita, ayahnya itu sekolahkan dia di sekolah umum. Jadi dia naik kendaraan umum. Tiap kali naik kendaraan umum, dia cerita, semua mata memandang dia. Dia pun juga kalau lihat dirinya aneh. Tapi ajaib loh. Wanita ini kalau saudara mau cek di internet, termasuk wanita yang tercatat di Muri. Karena ini wanita yang paling pendek tapi bisa melahirkan anak. Bayangkan. Saya bertanya dalam hati, bisa dapat jodoh juga ya? Waktu dia kesaksian, dia bawa anaknya tuh tumbuh normal, lebih tinggi daripada dia. Dia dapat seorang suami, waktu dia kesaksian dia nggak tunjukin suami. Tapi dia bilang suami saya suami yang normal. Kenapa saudara? Karena dia memandang dirinya sudah berbeda. Coba, mohon maaf ya, kalau kita punya tubuh yang seperti begini saudara, mungkin kita udah sembunyikan diri kita di Gunung Semeru karena ledakan aja di sana. Udah dah masa hidup. Tapi Ibu Luisa Bernadetta Indrawati luar biasa. Saya suka menceritakan saudara bagaimana dia berjodoh. Dia kemana-mana suka baca kitab. Ini yang luar biasa. Jadi dia selalu saudara percaya sama janji Tuhan. Dia kerja. Terus satu kali dia naik pesawat. Di atas pesawat dia baca Alkitab. Ini mengagetkan saya. Kenapa? Saya naik pesawat, saya nggak baca Alkitab. Saya baca Quran. Ternyata nggak baca Alkitab. Kenapa? Emangnya mau khotbah di pesawat gitu kan? Alasannya. Dia baca Alkitab. Ternyata Alkitabnya jatuh. Nah ini dia kesaksiannya. Pas Alkitabnya jatuh, diambil ke orang. Yang ngambil itu jadi suami dia. Makanya saya suka pesan di gereja yang beronda berjodoh. Sering-sering baca. Pasti food court baca gitu. Banyak orang Kristen sekarang itu lebih senang chatting di BlackBerry. Makanya banyak orang Kristen bukan lututnya yang tebal, jempolnya yang tebal. Dan tanya kita, nanti yang pungut itu jodoh. Tapi yang jawab, Pak, kalau yang pungut opa-opa gimana? Itu masalah. Tapi Ibu Luisa Bernadetta Indrawati ajaib justru. Kenapa? Karena dia punya penglihatan iman. Saya mau tutup dengan kisah pidato Winston Churchill yang paling terkenal. Dia diundang di sebuah acara wisuda, sebuah sekolah, atau tidak salah sebuah high school. Ketika dia berdiri, ini pidato yang paling dikenal dari Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang paling terkenal. Ini Perdana Menteri Inggris yang membuat Inggris tidak bisa dikuasai oleh Nazi Jerman dalam perang dunia. Ketika dia berdiri, ini dia pidatonya. Never, ever, 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 ever give in. Never give in, never give in, never give in. Thank you. Duduk. Orang kan bingung. Ini udah pikun belum nih? Kok ngomongnya gitu doang, kan kita udah tunggu-tunggu nih. Sepertinya dia seperti seorang keynote speaker, pembicara yang tunggu-tunggu. Tapi ngomongnya cuma begitu. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah, jangan
yuk duduk. Coba kalau saudara dari kantor nih khusus buat datang ke panitia jam 12 nih. Pendetanya cuma ngomong, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Amin, mari kita berdoa. Itu doang aku juga bisa. Tapi ini inti sehari susu dari keberhasilan orang yang namanya Sir Winston Churchill, yang Alkitab sudah katakan buat kita, jangan pernah menyerah. Siang hari ini mungkin kita sedang menghadapi masalah yang sulit dalam hidup, tapi ingatlah 3 perkara supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, baharui hidup kita dalam Kristus. Pembaharuan manusia batinnya, rohani kita harus diperkuat. Yang kedua, saudara, miliki pengharapan dari Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang ketiga, berjalanlah dengan iman, maka kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama, saudara. Mari kita berdoa.